besok ada arisan keluarga. Pasti rame deh ini di rumah. Ada siapa aja yang join ya? Wah, ada om, ada tante, ada sepupu. Waduh, ada ponakan. Waduh, rame banget nih. Nggak siap nih ditanya ini itu. Nah loh, ada yang ketar-ketir baca grup keluarga kayak tadi. Sebetulnya bukan takut karena baca WA-nya sih, tapi lebih karena takut nanti akan ditanyain ini itu. Ditanya udah nikah lah, udah kerjanya berapa lama, terus pencapaiannya apa aja, terus ditanyain juga levelnya udah level apa, terus ditanyain juga nanti misalnya kalau nikah nanti akan tinggalnya di mana. Pusing nggak tuh dengerin tuntutan yang tiap hari ataupun tiap ngumpul pasti akan ditanyain ke kita. Kadang ini loh yang membuat kita melakukan sesuatu bukan karena kemauan diri kita sendiri, tetapi karena tuntutan orang lain. Alhasil, kita lelah banget nih ngejar segala sesuatu yang gak ada habisnya itu. Nah, tuntutan dari eksternal terkadang ditambah dengan unsur banding-membandingkan. Tanpa kita sadari, ini bisa membuat diri kita sendiri membanding-bandingkan juga nih pencapaian dan keberhasilan orang lain. Contohnya nih ya, kadang kita ditanya ini, si A udah jadi manajer nih, kamu kapan? Nah, si B udah nikah nih, kamu kapan? Nah, itu kadang membuat kita akhirnya membanding-bandingkan pencapaian orang tersebut dengan diri kita. Nah, positifnya, kita selalu berusaha untuk mendapatkan hasil tersebut. Contoh misalnya target pekerjaan ataupun target pencapaian kita. Tapi perlu disadari nih teman-teman, nggak semua timeline orang lain itu bisa kita ikutin juga. Karena timeline setiap orang berbeda-beda pastinya teman-teman. Jadi, jangan paksain juga untuk ngikutin timeline orang lain. Nah, jadi gimana nih caranya agar bisa terhindar dari tuntutan-tuntutan yang nggak kelar-kelar seperti saat ini nih teman-teman. Nah, ini ada seorang filsuf bernama Alain de Botton. Jadi ini seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Nah, dia ini concern banget nih mengenai kebahagiaan hidup dan juga cara mendapatkannya nih teman-teman. Jadi menurut Alain, itu ada 3 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang nih teman-teman. Yang pertama ada sifat congkak ataupun sombong. Nah, walaupun ini nggak semua orang punya sifat seperti ini, tapi terkadang orang-orang yang punya sifat seperti ini itu kadang hanya melihat dari satu pencapaian ataupun keberhasilan seseorang itu saja. Alhasil, ada stigma yang menyebutkan bahwasanya orang sukses itu banyak temen lah, pasti akan dapat perhatian lah. Alhasil, hal ini memicu terjadinya flexing nih, teman-teman. Nah, yang kedua, kurangnya kasih sayang. Nah, ini biasanya terjadi karena seseorang sering sekali dibanding-bandingkan. Jadi, mereka merasa kesepian nih teman-teman. Alhasil, untuk mendapatkan perhatian, orang seperti ini biasanya akan mengekspos seluruh keberhasilan dan pencapaiannya di sosial medianya. Padahal, ini hanya akan membuat diri mereka stres teman-teman. Nah, yang ketiga, meritokrasi. Sistem ini biasanya dikenal dengan sistem kapitalisme nih teman-teman. Di mana meritokrasi sendiri biasanya melihat keberhasilan seseorang berdasarkan sosok atau individualnya saja. Alhasil, orang yang dianggap sukses itu ya karena memang mereka mampu dan berhak untuk mendapatkan reward. Sedangkan orang yang gagal dianggap tidak mampu tanpa melihat faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan mereka itu sendiri. Alhasil, terkadang orang-orang untuk mengejar keberhasilannya tidak berdasarkan kemauannya, tetapi berdasarkan tuntutannya. Nah, jadi gimana nih hidup bahagia tapi biasa-biasa aja? Nah, yang pertama adalah stop untuk bandingin diri kita dengan orang lain nih teman-teman. Terkadang kita perlu melakukan sesuatu itu berdasarkan kemauan dan keinginan kita sendiri teman-teman. Nah, yang kedua mungkin kita harus lebih banyak bersyukur kali ya teman-teman. Karena kalau kita lihat sekarang, akses untuk mendapatkan informasi kan sekarang mudah banget ya. Apa-apa sudah serba digital, kemudian pelayanan kesehatan juga makin baik. Terus yang ketiga, informasi juga mudah banget nih kita dapetin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kemauan sendiri untuk mencari informasi, untuk mau belajar dengan berbagai platform ataupun wadah tadi gitu ya, yakinlah setiap hari pasti diri kita akan berkembang nih teman-teman. Nah, yang ketiga, tidak menilai segala sesuatu berdasarkan material.
Stop menjadikan uang segalanya nih teman-teman. Terkadang menurunkan ekspektasi kita itu juga bisa membuat kita lebih santai dan tentunya lebih bahagia nih teman-teman. Nah, semoga sharing-sharing aku tadi tentang hidup bahagia tapi biasa-biasa aja bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Satu Indonesia untuk konten inspiratif selanjutnya. See you!